Halo Sobat Expert, perkenalkan saya Ahmad Zanki, CEO dari Expert. Menyambut kamu yang ingin mengasah skill digitalnya di Expert Bootcamp. Expert Bootcamp merupakan program pelatihan intensif bagi pemula untuk belajar skill digital seputar data analisis, Internet of Things, mobile development, front-end development bersama mentor-mentor yang merupakan ahli di industrinya. Selama 8 kali pertemuan, kamu akan belajar dalam sesi live class yang diisi langsung oleh mentor-mentor berpengalaman sehingga dijamin kamu lebih mudah dalam memahami materi dan kamu bisa langsung berdiskusi dengan mereka. Dengan kurikulum yang telah didesain khusus untuk pemula, kamu juga bisa memulai perjalanan belajar kamu mulai dari konsep yang basic hingga expert. Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran project-based learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project. Dari project itu, yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portofolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, Expert telah menghadirkan mentor-mentor ahli dari top companies seperti Telkom Indonesia, Accenture, Adaro Energy, Link Aja, FNBs, Catalyst, dan banyak lainnya. Sudah ada ribuan orang yang mempercayai Expert sebagai partner belajarnya dengan total lebih dari 60 batch. Ribuan orang yang sama juga telah merasakan manfaat dan fasilitas yang Expert tawarkan. Selain untuk perseorangan, Expert juga telah membantu berbagai macam korporasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui Expert for Corporation. Penasaran kan gimana experience belajar langsung bersama Expert? Yuk, daftarkan dirimu ke Expert Bootcamp sekarang juga. Kami tunggu kehadiranmu. Halo Sobat Expert, perkenalkan saya Ahmad Zanki, CEO dari Expert. Menyambut kamu yang ingin mengasah skill digitalnya di Expert Bootcamp. Expert Bootcamp merupakan program pelatihan intensif bagi pemula untuk belajar skill digital seputar data analisis, Internet of Things, mobile development, front-end development bersama mentor-mentor yang merupakan ahli di industrinya. Selama 8 kali pertemuan, kamu akan belajar dalam sesi live class yang diisi langsung oleh mentor-mentor berpengalaman sehingga dijamin kamu lebih mudah dalam memahami materi dan kamu bisa langsung berdiskusi dengan mereka. Dengan kurikulum yang telah didesain khusus untuk pemula, kamu juga bisa memulai perjalanan belajar kamu mulai dari konsep yang basic hingga expert. Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran project-based learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project. Dari project itu, yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portofolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, Expert telah menghadirkan mentor-mentor ahli dari top companies seperti Telkom Indonesia, Accenture, Adaro Energy, Link Aja, FNBs, Catalyst, dan banyak lainnya. Sudah ada ribuan orang yang mempercayai Expert sebagai partner belajarnya dengan total lebih dari 60 batch. Ribuan orang yang sama juga telah merasakan manfaat dan fasilitas yang Expert tawarkan. Selain untuk perseorangan, Expert juga telah membantu berbagai macam korporasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui Expert for Corporation. Penasaran kan gimana experience belajar langsung bersama Expert? Yuk, daftarkan dirimu ke Expert Bootcamp sekarang juga. Kami tunggu kehadiranmu. Oke, sebelumnya agak dulu ya teman-teman karena udah pada jawab ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Nama aku Mario. Aku di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara ini. Sebelumnya aku mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman atas eh, partisipasinya karena udah mau hadir nih di mini bootcamp pada sesi kali ini yang berjudul Mulai Karir di Talent Acquisition, Keterampilan Dasar yang Dibutuhkan bersama Kak Adwan Popiar. Nah, juga teman-teman bisa mendapatkan insight dan ilmu baru yang bermanfaat ya dari mini bootcamp kali ini. Oh ya, aku mau nyapa Kak Adwan dulu nih. Halo Kak Adwan. Halo, Mario. Halo Kak, gimana nih? Adwan kabarnya baik? Kabar baik hari ini, Mario. Mario gimana?
kabarnya? Baik juga nih Kak. Udah siap ya Kak Baik Tuan ya. nanti untuk nyampein materi ke teman-teman yang hadir nih. Siap, siap, siap. Oke, baik, Kak Tuan boleh on off cam dulu. Ya, nanti aku panggil lagi. Teman-teman, sebelumnya ayo kita kenalan dulu ya. Karena dengan menuliskan nama, pekerjaan, dan motivasi untuk ikut bootcamp ini di kolom komentar nih. Karena aku juga pengen tahu nih teman-teman tuh dari mana, pekerjaannya apa, apakah mahasiswa atau udah kerja, dan kira-kira keinginan ikut mini game ini tuh untuk apa kira-kira. Jadi silakan bisa dituliskan di kolom chat ya teman-teman. Boleh nih, ya banyak banget ada Lingga, Achilles, dan lain-lain. Mau jadi HR, tambah wawasan, tertarik dengan dunia HR, wah keren-keren banget nih teman-teman. Yuk yang lain yuk, coba motivasinya apa nih pengen ikutan mini bootcamp di expert ini. Soft skill, oke mantap. Switch karir, oke mantap. Oke, menarik ya teman-teman. Alasannya eh, bisa di next slide. Yang pertama adalah agenda yang selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan agenda mini bootcamp ini. Yang pertama itu ada expert program overview yang udah ditampilkan tadi, kemudian ada presentation session dari Kak Atwan sendiri, dan yang terakhir ada Q&A atau foto bersama. Next. Nah, saya akan menjelaskan terkait dengan expert overview. Jadi expert itu merupakan salah satu platform dari Wijaya ID yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporat untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang seperti Microsoft Excel, Internet of Things, dan Human Resource. Nah, expertnya itu punya tiga game ya, Microsoft Excel, RPA, dan Internet of Things. Next. Kemudian teman-teman juga menemukan sosial media kami di Instagram @expert.id, TikTok, dan juga LinkedIn. Next. Nah, kita juga punya expert IG challenge nih teman-teman, di mana kalau teman-teman ikut mediumnya kita, teman-teman bisa banget buat bikin story ya. Jadi teman-teman bisa upload ke Instagramnya teman-teman, kemudian di expert.id, dan kita akan merepost story teman-teman di Instagramnya expert. Kemudian next, yang kedua juga ada expert LinkedIn challenge, di mana teman-teman itu juga bisa nge-share ya sertifikat yang akan kita berikan nanti setelah mengikuti mini bootcamp ini, dan juga teman-teman juga bisa nge-tag akun expert.id di LinkedIn dan juga nge-tag ke Atwan Soccer, dan tentunya kita akan ngerespon juga di platform LinkedIn teman-teman apabila teman-teman nge-tag kita. Terus next. Nah, selain mini bootcamp, expert itu kami juga ada EdScope ya namanya, itu Expert for Corporation, expert training provider, di mana ini merupakan pelatihan ya, corporate training. Jadi teman-teman mungkin yang bekerja di suatu perusahaan yang ingin membutuhkan pelatihan kayak seperti Excel gitu juga bisa menghubungi kami, karena kami juga menyediakan pelatihan yang skalanya itu untuk perusahaan-perusahaan biasanya. Next. Nah, training program dari kita tuh apa aja sih? Jadi kita tuh bisa memberikan berbagai macam training ya, dari mulai cyber security, Microsoft Suite, big technology, Internet of Things atau IoT, software development, public relation media, soft skill, UI UX design, English efficiency, virtual reality immersive, information and technology, project management tools, business performance management, dan data analysis. Itu merupakan jenis-jenis training program yang EdScore punya ya.
Kemudian next. Nah, selain materi-materi trainingnya itu, training-training kami itu juga punya fasilitas-fasilitas ya. Di antaranya itu ada fasilitas silabus, kemudian ada sertifikasi, kemudian ada grup diskusi, kemudian kita juga menyediakan representasi venue, kemudian service yang baik dan dokumentasi eksklusif souvenir dan laporan trainingnya sendiri seperti apa. Jadi fasilitas training yang kami berikan itu sudah cukup lengkap. Next. Nah, ini merupakan eh, perusahaan-perusahaan baik dari BUMN maupun swasta, ada dari sekolah juga yang sudah pernah menggunakan jasa kami, di mana kami memfasilitasi pelatihan di perusahaan-perusahaan dan sekolah-sekolah ini ya, dari PLN, kemudian ada dari Peruri juga, kemudian ada SMK Anin Haya, kemudian SMK Wisma, IHC, dan FMIPA di UI. Kami udah pernah memberikan pelatihan kepada instansi tersebut ya, dan hasilnya juga cukup memuaskan ya, karena kami juga udah banyak membantu perusahaan-perusahaan. Nah, ini adalah contoh training documentation, dokumentasi training di Universitas Airlangga. Kira-kira seperti Oke, itu Assalamualaikum gambarannya. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, oke, Oke, ini gambarannya training di UNJ juga, dan langsung aja kita masuk ke materi intinya nih ya. Oh ya, sebelumnya sebelum masuk ke materi, teman-teman boleh nih nyiapin pertanyaan dulu. Kalau misalkan nanti mau nanya ya, teman-teman bisa buka websitenya Menti, terus masukin kodenya ini 376666123. Nah, teman-teman bisa ajuin pertanyaan di situ terkait dengan materi yang Kak Atwan sampaikan nanti. Nanti setelah penjelasan materi di akhir sesi akan ada sesi Q&A. Kak Atwan akan menjawab pertanyaannya teman-teman. Jadi boleh lihat dulu nih kode dan website dan kodenya untuk memberikan pertanyaan nanti. Oke, next. Oke, halo Kak Arfan, apakah Oke, halo sudah siap Mario. ya dokumennya? Ya, aman. Oke, langsung aja sekarang aku waktu dan kesempatannya aku kasih ke Arfan sebagai pemateri kali ini. Oke, baik. Thank you, teman-teman. Oke, aku mastiin suaraku aman ya, teman-teman ya. Oke, sip. Mungkin aku coba aman ya. Oke, thank you Alwan, Alda, dan Neviani, dan Kaisa. Sip, aku coba present ya. Hmm, Oke, sudah terlihat ya, teman-teman di layar. Oke, bentar. Oke, selamat malam teman-teman. Ada berapa nih? 300-an orang ya yang ada di room ini di sesi malam hari ini. Salam kenal teman-teman, aku Atwan, Atwan Sofiar, dipanggil Atwan. Jadi di malam hari ini nanti aku bakal mungkin lebih ke sharing kali ya beberapa sudut pandang terkait talent acquisition itu sendiri. Seperti itu. Nah, saat ini aku bekerja di Privy sebagai talent acquisition and business partner, lebih ke arah talent acquisition sama ke arah HRBP juga seperti itu. Nah, buat teman-teman yang barangkali punya LinkedIn, karena aku cukup aktif di LinkedIn, boleh banget nih teman-teman bisa saling terkoneksi ya di LinkedIn. Boleh. Terus kalau teman-teman yang mungkin suka nulis juga, yang punya Medium, boleh banget juga kita sembari terkoneksi ya. Seperti itu. Nah, di malam hari ini sama ya, kalau misalnya nanti selama kita eh aku sharing ya, mungkin teman-teman punya beragam pertanyaan nanti bisa put di link Menti yang tadi ya, yang sempat di-share sama Kak Mario. Nanti mungkin dari tim operator juga bakal bantu kirim linknya di chat ya, chat meeting seperti itu. Oke, next. Nah, malam ini kita fokusnya lebih ke keterampilan dasar ya yang dibutuhkan sebagai seorang talent acquisition. Karena tadi aku sempat lihat juga ya beberapa punya
berbagai macam reason ya, sertifikat, terus juga dia pengen dapetin insight baru juga terkait TA, ada juga yang penasaran terkait HRT itu seperti apa, ada juga yang mungkin yang pengen switching career, kayaknya oke nih kalau ada kesempatan atau change bisa move ke talent acquisition. Nah, di malam hari ini ada 4 fokus materi sih yang aku bisa share ke teman-teman dan harapannya dari sini teman-teman bisa dapat insight juga. Pastinya terkait perbedaan talent acquisition dan recruiter. Hal ini kadang-kala sering muncul nih di beberapa momen ya, atau mungkin teman-teman sempat dengar ya. Cuma nanti di sini aku akan coba bedah sebenarnya perbedaannya itu lebih ke arah apa sih. Terus kita akan ulas juga kalau sebagai talent acquisition ini fokusnya udah ke arah strategi teman-teman gitu. Jadi talent acquisition itu lebih dari hanya sekedar mewawancara seorang kandidat, itu dia. Nah, jadi kita harus paham juga kira-kira workflow kerjanya itu seperti apa sih untuk sebagai seorang talent acquisition. Terus juga kita akan ulas terkait tips sukses mempertahankan talent ya. Kalau kita bicara talent, teman-teman, di sini ada 2 hal nih. Talent itu bisa dia seorang kandidat, terus talent itu dia seorang karyawan, gitu. Yang dimana dia sudah dari kandidat turns out jadi karyawan, gitu. Nah ini nanti kita akan ulas juga dan yang terakhir lebih ke arah implementasi yang efektif ya, dan juga nanti highlight beberapa pilar HR yang dimana teman-teman nanti bakal realize ya, sadar bahwa sebenarnya kalau di HR itu nggak cuma talent acquisition, jadi cukup banyak pilar-pilarnya atau posisi-posisinya, gitu. Nah, yang pertama terkait perbedaan talent acquisition dan recruiter dulu. Nah, menurut sumber di AIHR sebenarnya kalau talent acquisition itu di sini secara definisi ya, itu terlepas dari dia sebuah posisi ya atau jabatan gitu. Nah, talent acquisition itu kita identify ya, kita attracting, terus kita juga nanti ada partnya selecting, terus juga kita support juga dari sisi part retaining ya, mempertahankan dan developing, mengembangkan gitu. Nah, hal ini mungkin dirasa kelihatannya oh kok talent acquisition ini kerjaannya banyak banget ya gitu. Sebenarnya kerjaan kita itu yang diharapkan adalah dampaknya atau impactnya ke berbagai pilar HR yang lainnya. Kenapa? Karena kalau misalnya untuk sebuah posisi HR itu orang yang paling depan atau garda utamanya ya di tim HR itu adalah talent acquisition. Plus talent acquisition juga itu adalah garda terdepan yang mewakili sebuah perusahaan gitu. Bayangkan karyawan di tempat kerjaan teman-teman saat ini ya gitu. Awalnya kan dia berawal dari seorang kandidat ya. Ya mungkin pertama kali dia bertemunya dengan talent acquisition-nya gitu. Itu malah bukan dengan usernya dulu atau atasannya gitu. Nah, jadi ketika kita udah aware terkait talent acquisition, poin utama sih sebenarnya lebih ke arah biasanya disebutnya itu candidate experience atau perjalanan kandidat ya gitu. Mulai dari dia awal apply kerjaan sampai pada akhirnya dia keterima ya. Bahkan mungkin dia mungkin nggak diterima atau nggak lolos pun kita tetap mempertahankan yang namanya candidate experience gitu. Karena itu adalah jadi salah satu faktor yang terpenting ya buat perusahaan. Itu adalah definisi secara luasnya ya talent acquisition. Tapi biasa banyak juga yang bertanya sebenarnya apa sih perbedaan dari TA, perbedaan dari rekrutmen atau recruiter gitu. Nah, dulu aku tuh pikirnya kalau recruiter itu cuman fokus ya udah ngerekrut aja dan selesai gitu. Kalau talent acquisition itu lebih ke arah strategik deh posisinya, nggak cuma ngerekrut. Nah, setelah aku telah lebih lanjut karena pernah berada di 2 posisi tersebut, sebenarnya baik itu sebutannya dia recruiter atau mungkin dia itu sebutannya kayak talent acquisition. Nah, perbedaan mereka tuh lebih ke arah prosesnya aja gitu. Jadi bukan dari sisi posisi. Entah nanti di perusahaan A sebutnya recruiter, di perusahaan B sebutnya talent acquisition, kadangkala secara proses itu mereka hampir sama atau serupa. Yang membedakan apa? Proses rekrutmen atau talent acquisition itu bisa dibedakan dari sisi durasi waktunya. Itu. Pertama nih,
Sesimpel ketika ada kebutuhan rekrutmen ya, sebuah posisi deh. Anggaplah posisinya kita lagi cari orang finance gitu. Nah, kalau rekrutmen dia tuh lebih ke short term gitu. Ibarat ketika ada posisi yang kosong, entah posisi itu mungkin orangnya sebelumnya resign atau posisinya akan dasar kebutuhan headcount atau yang baru ya dari manajemen. Ketika ada kebutuhan udah langsung direkrut gitu. Sementara kalau talent acquisition kita itu harus bisa ngelihat eh, secara long term ya gitu. Apakah memang misal nih ada karyawan finance gitu resign gitu. Apakah langsung dicari penggantinya? Bisa jadi enggak. Bisa jadi kayaknya Mas Satuan nggak perlu dulu deh dicari. Oh, kayaknya bisa dicari deh, cuman nggak sekarang gitu. Kita coba eh, memberdayakan karyawan kita saat ini dulu aja gitu. Karena setelah aku lihat, kayaknya load pekerjaan itu nggak sebesar itu, malah cukup banyak waktu slownya gitu buat kerja gitu. Jadi nggak efisien gitulah kerjaannya. Nah, jadi bedanya seperti itu ya. Recruiter itu lebih ke short term, sementara talent acquisition itu kita lebih melihat ke depan. Tapi bukan berarti dengan adanya recruiter yang short term ini eh, buruk ya atau kurang baik ya gitu. Ini sebenarnya lebih ke penerapannya saja. Karena apa? Yang membedakan lagi itu dari sisi leveling atau beberapa posisi tertentu. Biasanya kalau rekrutmen itu posisi yang sering di hire atau yang kita rekrut itu yang volumenya atau jumlah eh, kebutuhan itu banyak. Terus rata-rata posisinya itu entry level. Misal kayak tim customer service atau tim sales lapangan seperti itu. Atau misalnya beberapa posisi-posisi yang cukup banyak jumlahnya gitu. Nah, itu biasanya prosesnya udah ke arah rekrutmen secara definisi. Kenapa? Biasanya posisi yang di sini itu sifatnya tim operasional. Jadi mereka harus ada buat jalanin bisnisnya. Contoh nih, ibarat kayak supermarket gede gitu ya. Mereka tuh seharusnya punya kasir ada 10 deh, asumsi. Bayangin kalau yang resign ada 3 gitu. Kalau misalnya kita masih pengen long term nih, kayak talent acquisition, ya keburu nanti antreannya panjang. Terus orang-orang yang tak awalnya betah karena betah belanja gitu ya di supermarket A karena cepat gitu penanganannya karena kasirnya banyak, jadi malah aduh ini di supermarket ini jadi mulai agak lama kasirnya malah berkurang gitu. Itu dia bedanya. Sementara kalau talent acquisition, secara posisi rata-rata dia itu seperti merekrut individual kontributor yang secara jumlah nggak terlalu banyak. Misal kayak tadi, cari orang finance gitu ya. Di sebuah perusahaan kadang-kala orang finance-nya itu nggak terlalu banyak. Mungkin satu, dua. Melihat komposisi total karyawan juga. Atau talent acquisition itu kenapa kita harus mikirnya long term? Karena dia rata-rata posisinya lebih strategik. Entah itu yang secara level dia senior, atau mungkin secara level dia itu seorang spesialis, atau mungkin posisi manajerial ke atas. Tuh. Dan berangkat dari yang rekrutmen itu can be deployed immediately. Jadi ketika posisinya kosong, ya udah langsung aja kita rekrut. Sementara kalau yang tadi ya, kalau misalnya talent acquisition, kita perlu waktu lagi sih. Itu more time sama kita harus planning lagi. Kita assess nih, apakah memang kita perlu replace penggantinya atau kayaknya nggak usah deh. Kita coba mutasin aja dari tim sebelah ke tim kita. Atau kayaknya kita coba promosi aja deh daripada cari replacementnya. Asumsikan dia seorang manajer, mending kita internal hiring aja. Kita promosi karyawan yang ada saat ini daripada kita cari dari luar. Gitu. Itu dia ya, teman-teman. Jadi secara perbedaan sebenarnya lebih ke arah prosesnya. Tapi kalau nanti di luar sana ada yang nyebutnya talent acquisition, ada yang nyebutnya recruiter, itu sama aja secara proses gitu. Karena kalau secara proses sebenarnya kan mulai dari kita cari kandidat sesuai ini secara kualifikasi di interview sama user ya udah kita over gitu dia. Nah, kita bicara terkait strategi yang efektif ya gitu. Nah, ada tulisan dari Vice Presidennya Indeed di Harvard Business Review. Indeed ini kan salah satu job portal ya. Kalau dia bilang tuh talent acquisition itu sebenarnya ibarat kayak kita lagi kompetisi gitu. Misal kita lagi cari seorang kandidat, terus juga kadangkala kandidat yang kita ingin proses itu
cukup intens nih. Karena kenapa? Karena sekarang ketika orang apply kerjaan, lamar kerjaan, itu rata-rata udah mulai dari berbagai macam lini gitu. Lintas industri, lintas jurusan, as long as dia punya capabilities, itu mereka bisa-bisa aja bersaing. Nah, kita sebagai talent acquisition harus aware terkait fenomena itu. Maka saat ini sih kalau kita lihat trennya cukup banyak beberapa orang yang kerja mungkin beda dengan jurusannya. Atau kadangkala dari industri manufaktur dia pindah ke industri edukasi misalnya. Nah, hal-hal itu sekarang cukup common di lapangan. Gitu. Terus ada juga secara definisi strategic things ya dari AHR di sini terlampir bahwa talent acquisition itu ibarat teman-teman nih nanti jadi TA ya. Aku singkatnya talent acquisition jadi TA ya biar ada eh, ringkas ya. Ngucapinnya jadi TA itu kita setelah aku telah juga benar-benar kita itu butuh yang namanya waktu, strategi dan ujung-ujungnya itu ada budget gitu. Karena kenapa? Karena ketika kita bicara TA itu benar-benar kita harus mikirin dulu. Jadi nggak langsung semena-mena langsung eh, ngerekrut gitu ya. Terus kita lihat strategi kita ini apakah align dengan kebutuhan perusahaan, apakah align dengan kebutuhannya si user atau hiring managers. FYI, user atau hiring managers ini adalah calon atasan kandidat yang bersangkutan. Misalnya ya kayak tadi Kak Mario dia user, dia anggaplah dia user finance manager sedang mencari sebuah posisi finance staff. Itu. Nah, aku sebutinnya Kak Mario tadi itu dia sebagai user. Itu calon atasannya si kandidat nanti yang bakal join gitu ya. Terus ada money atau budget gitu. Kenapa budget? Contoh misalnya nih, ketika kita pengen berlangganan job portal gitu. Job portal itu require kita harus nge-spend eh, amount of money atau budget juga ya gitu. Jadi perlu kita lihat juga kondisi finansial perusahaan apakah bisa atau enggak untuk menggunakan job portal gitu. Kalau misalnya ada ya udah kita coba, kalau misalnya enggak ya jangan dipaksain. Kita coba cari strategi yang lain gitu. That's why hal itu mau nggak mau kita harus align dengan company vision dan missionnya gitu. Pergerakan kita itu akan selalu rely on perusahaan tempat kita bekerja nantinya. Nah, dari Lever, salah satu applicant tracking system yang sudah cukup besar ya, dan kadang-kala dipakai di beberapa perusahaan yang cukup gede juga. Sebenarnya kalau bicara terkaitan acquisition strategi itu, ya kita harus coba cari channel atau sumber job portal, nggak mesti yang cukup orang-orang tahu ya, gitu, yang cukup common lah. Mau teman-teman pakai job fair, iklanin di sosial media itu juga udah jadi salah satu cara yang tepat gitu ya. Gitu. Terus engaging personalized message ya ketika kontak langsung dengan kandidat ya udah dibuat se-friendly mungkin, se-casual mungkin jadi nggak terlalu kaku gitu. Terus kita harus lihat juga nih kalau kandidat kita itu sebenarnya ketika ada kandidat yang lama misalnya ya gitu. Itu sebenarnya kita masih bisa proses dia atau prospek dia untuk kebutuhan di masa yang akan datang gitu. Nah, yang ini ya, dia sempat mention juga nih, prioritas kandidat experience. Maksud dari candidate experience sebenarnya lebih ke arah bagaimana caranya segala sesuatu informasi itu kandidat bisa aware dan tahu gitu. Ketika dia apply, kalau misalnya dia reject itu apakah ada informasinya atau enggak. Kalau misalnya nanti dia ke tahap HR interview, enggak lolos, itu diinformasikan. Jadi lebih terbuka. Kalau ada budget, nah inilah dia sempat pension ya. Karena kan dia perusahaan ATS ya. Jadi pasti dia infoin juga terkait automate recruitment process itu. Jadi memang dengan menggunakan sistem itu cukup mempermudah sebenarnya. Tapi kan balik lagi ya dengan kondisi finansial perusahaan gitu. Prioritas DEI ini lebih ke diversity sama inklusivitas ya dalam artian kalau misalnya nih kita ngerekrut itu jangan sampai terbatas ya atau ada hal-hal yang berbau sara lah suku agama ras dan antar golongan. Nah, itu sebenarnya sudah jadi eh, common moral ya yang seharusnya teman-teman udah aware juga. Plus sama, ketika kita kerja, itu kita harus menganalisa kerjaan kita. Jangan sampai hanya sekedar kerja, dapat kandidat, selesai, kita offering, udah selesai. Enggak. Kerjaan kita mesti track juga, semuanya harus well documented,
dari data tersebut kita bisa ubah jadi sebuah bentuk analytics gitu ya untuk proses rekrutmen gitu dia. Nah, kalau teman-teman nanti ikut bootcamp expert, kebetulan aku juga in charge di sana sebagai mentor, nanti kita akan ulas cukup banyak dan komprehensif sih. Nah, ini dia yang aku sebut tadi workflow chart sebagai seorang talent acquisition gitu. Jadi talent acquisition itu nggak cuma sekedar interview ya. Lihat nih. Di sini kan bagian interview ya. Ternyata yang kita lakukan itu sebenarnya cukup banyak gitu. Mulai dari si usernya request, misalnya dia request tim finance, prosesnya panjang banget sampai pada akhirnya orang yang dibutuhkan tuh nyampe lagi ke dia gitu. Ini adalah proses talent acquisition yang secara common practice itu kurang lebih sama di semua lini industri gitu. Jadi mau di industri manapun kurang lebih prosesnya sama, paling mungkin lebih ditukar aja prosesnya. Tapi secara umum seperti ini. Nanti ini kita akan ulas lebih lanjut di bootcampnya expert itu. Karena itu akan berkesinambungan dengan proses yang efektif dan efisien kalau misalnya jadi seorang TA. Apa sih? Nah, setelah aku sadar juga, ternyata sama jadi seorang talent acquisition, itu kita harus bisa juga buat planning workforce ya. Workforce atau tenaga kerja gitu. Kenapa? Dengan kita memahami, nah seorang TA itu dituntut untuk apa? Satu, memahami kebutuhan perusahaan. Gitu ya. Harus aware tuh teman-teman kerja di perusahaan apa, industrinya di bidang apa, bisnisnya bergerak di sektor apa, entah dia mungkin berupa barang atau jasa. Terus dia sasarannya itu lebih ke apa sih bisnis yang teman-teman saat ini tempatin kerja. Nah, seorang TA itu harus paham terkait hal itu. Kenapa? Karena kalau kita nggak paham tempat kita bekerja, kita akan kesulitan ketika nanti ngobrol dengan kandidat. Itu jangan sampai kandidatnya nanya, kita malah nggak tahu, gitu ya. Terus juga dengan ada comprehensive planning, kita bisa identifikasi sebenarnya kalau kita rekrut talenta itu yang sesuai seperti apa sih. Nah, nanti akan ada juga namanya talent mapping biasanya. Sama kita coba antisipasi perubahan ya. Kan namanya teman-teman bekerja di sebuah perusahaan, perusahaan kan nggak selamanya stabil ya. Kadangkala ada dinamikanya juga. Nah, teman-teman nanti harus bisa antisipasi. Misal nih, planning yang kita sudah atur, turns out berubah gitu ya. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Nah, disitulah salah satu hal yang cukup krusial yang dibutuhkan oleh seorang talent acquisition. Terus yang kedua, yang aku sampaikan tadi ya, utilizing well documented data. Jadi aku sangat fokus ke data juga karena segala sesuatu yang teman-teman kerjakan itu harus ada datanya. Misal ini kandidat dia dari mana sumbernya? Dia pertama kali apply tanggal berapa? Seperti itu. Dia di interview tanggal berapa? Dia lolos kenapa? Dia nggak lolos kenapa alasannya? Seperti itu. Dia lanjut lagi ke tahapan user interview itu tanggal berapa? Lolos karena apa? Nggak lolos karena apa? Jadi selalu ada kata why ya. Terus kita offering dia nih. Kenapa mesti dia yang kita offer? Gitu. Jadi semua harus terdokumentasi. Gitu. Nah, mungkin teman-teman mungkin kalau misalnya saat ini lagi kuliah gitu ya, atau mungkin yang udah sempat kuliah ya, ibarat kayak buat skripsi, ya itu sama gitu ya. Selalu ada data yang harus kita proses. Dengan adanya data, nanti kan hipotesanya ada ya, gitu. Nanti kita bisa berangkat dari situ untuk jadi sebuah pembahasan. Gitu. Karena dengan terdokumentasi, sebenarnya kalau kita pengen buat keputusan itu ada datanya. Jadi nggak asal aja kayaknya Mas Satuan kayak gini deh, yang better gitu. Kenapa seperti itu? Nah, teman-teman harus punya datanya. Gitu. Dengan ada data sama. Kadang-kadang kan proses rekrutmen kita itu nggak selamanya smooth ya. Mungkin ada beberapa part yang kayaknya kita mesti perbaikin lagi deh gitu. Terus yang ketiga mengukur kinerja. Dengan adanya data, ntar ada juga yang namanya talent acquisition matrix. Kita bisa ukur tuh performa setiap orang, performa tim secara keseluruhan, atau performa hiring di setiap departemen gitu. Nah, itu bisa dicek. Terus benchmarking gitu. Benchmarking menurutku ini salah satu hal yang wajib gitu sebagai seorang talent acquisition gitu. Kenapa? Benchmarking ini menjadi salah satu proses yang sangat memudahkan kita
untuk melihat kondisi yang ada di luar sana. Sesimpel nih, misal aku hiring posisi finance, kebetulan aku kerja di industri manufaktur seperti itu. Aku akan coba benchmarking kira-kira perusahaan di luar sana yang selini dengan industriku saat ini di manufaktur, mereka lagi cari orang finance juga nggak sih? Oh ternyata ada nih di job portal A mereka cari finance. Aku akan lihat, oh job desk-nya A, B, C, D, dan E itu. Kok di tempatku A, B, C, D aja ya? Ini kenapa nih? Nah, hal itu bisa dijadiin bahan diskusi dengan si usernya gitu. Eh, Anggaplah usernya Kak Mario. Mas Mario, aku lihat di perusahaan sebelah itu cari finance seperti ini sih job desk sama qualificationsnya. Kok di kita agak sedikit berbeda ya? Kira-kira memang sesignifikan itu atau ada hal-hal yang lain yang Mas Mario anggap itu nggak perlu. Nah, itulah dia benchmarking yang akan dilakukan sebagai seorang talent acquisition. Jadi harus peka juga dengan eh, kondisi lingkungan di luar sana. Jadi jangan fokus ke perusahaan teman-teman, tapi lihat saat ini perkembangan bisnis, perusahaan, atau hal-hal yang sifatnya ketenaga kerjaan dari pemerintah Indonesia, teman-teman harus aware. Baru deh kita dapetin alignment-nya ya sama selaras dengan kita mencari orang-orang yang tepat untuk mengisi posisi tersebut. Gitu. Nah, ini juga ya, 6 stage yang krusial, yang cukup common juga akan dilakukan dan akan diulas lebih detail juga ya. Di bootcampnya expert itu kita akan bahas terkait manpower planning, job analysis, sourcing teknik, terus juga terkait screening strategis ya. Ada interview sama hal-hal yang sifatnya administratif di bagian offering. Mulai dari job offering, proses negosiasi, sama ada juga yang namanya onboarding karyawan baru gitu ya. Yang aku pecah jadi 6 stage, ada planning, kita prepare, terus kita sourcing, kita screening, kita selecting, dan offering. Nah ini hal yang cukup simple ya. Kalau misalnya teman-teman tadi lihat di sini kan agak kompleks ya gitu. Tapi kalau dibuat simple sebenarnya alur workflow ini kalau dibuat jadi pipeline seperti ini bentuknya. Jadi ada 6 tahapan gitu. Nah, kita bicara terkait talent nih sekarang. Yang seperti aku sampaikan sebelumnya. Jadi kalau misalnya bicara terkait talent tuh ada dua ya teman-teman. Misal nih, aku tadi ngerekrut finance ya gitu. Anggaplah kandidatnya ini si Farisa gitu. Farisa ini kandidat finance gitu. Ketika di dalam proses rekrutmen, si Farisa ini dia tuh masih menjadi seorang kandidat. Tapi kan ketika dia lolos, setelah post rekrutmen, dia itu akan menjadi seorang karyawan gitu. Nah, peran kita sebagai TA itu cukup krusial sih di sini. Kenapa? Karena satu, selama proses rekrutmen kita yang handle. Ketika dia jadi karyawan, rata-rata beberapa karyawan itu cukup dekat dengan orang HR itu pasti dengan recruiter yang merekrut dia pastinya. Biasanya kayak keluh kesah atau saran atau ada masukan, kritik atau hal apapun itu, dia lebih nyaman gitu ngobrol dengan TE-nya gitu. Nah, hal ini juga yang aku rasakan hingga saat ini. Nah, kalau kita bicara mempertahankan, nah ini ada sumber ya dari Robert Walters. Kayaknya ini juga cukup sesuai ya dengan realita yang sempat aku jalani juga. Sebenarnya 94% kandidat tuh merasa kalau misalnya rekrutmen experience atau kandidat experience-nya baik, itu tuh mempengaruhi mereka tuh bakal terima offernya atau enggak gitu. Tawaran pekerjaannya ya, dalam artian seperti itu. Karena beberapa orang pastinya juga bakal mikir-mikir ya, misal keterima kerja di perusahaan A gitu ya. Tapi ada hal-hal yang, ambil gak ya? Atau nggak usah kali ya. Nah, hal itu pasti tetap ada pertimbangan dari si kandidat gitu. Dan kalau misal dan dari 58 itu biasanya kalau mereka mendapatkan experience yang bagus, kita transparan, komunikatif juga dengan kandidat, more likely to accept a role. Jadi tawaran pekerjaan itu mereka rata-rata pasti bakal terima. Ini terlepas dari berbagai macam faktor di belakangnya ya. Terus ada juga nih
dari tulisan di majalah Forbes, sebenarnya some information is better than no information. Mungkin teman-teman sempat dengar ya, ini HR-nya ngeghosting, nggak diinfoin hasilnya gitu. Aku udah apply, tapi kok nggak ada informasinya ya, lolos atau enggaknya gitu. Ternyata kandidat itu sebenarnya butuh informasi aja gitu. Mereka lolos atau enggak gitu. Jadi sebenarnya some information itu lebih baik daripada nggak ada sama sekali gitu. Sesimpel misalnya mereka juga di reject ya sama usernya, dia nggak lolos nih interviewnya gitu. Ya nggak apa-apa, kita better infoin. Atau misalnya sesi interviewnya digeser, itu diinformasin juga gitu. Nah ini ya, kandidat experience juga beberapa hal yang ini bisa jadi salah satu atau salah 10 ya kalau di sini ya, langkah yang sebenarnya bisa seorang talent acquisition terapkan gitu. Jadi sebanyak itu ya, kalau misalnya pengen jadi TA, banyak hal yang bisa diutak-atik, banyak hal yang bisa teman-teman kembangkan sebenarnya. Karena kalau sebagai seorang talent acquisition itu gak saklek. Kita nggak saklek dengan aturan, kalau ada hal-hal yang bisa kita kembangkan, dan itu proses jauh lebih smooth, kenapa enggak gitu. Mulai dari job desk-nya lebih eh, gampang dibaca orang-orang, lebih mudah dipahami, proses rekrutmennya juga eh, simple, nggak berbelit-belit, transparan hasilnya, lolos atau enggak gitu ya. Terus kalau misalnya kita dikontak sama kandidat, CTA-nya juga open gitu ya. Gitu. Terus juga kita bisa bantu tuh kandidatnya buat prepare. Misal nih, eh, Krisna ini lolos tahapan HR interview. Nanti dia bakal interview lagi dengan Kak Mario selaku user gitu. Nggak ada salahnya kita bisa berikan tips dan trik juga buat kandidat kita ya gitu. Kira-kira apa sih yang mesti mereka persiapkan ketika ngobrol dengan user gitu. Terus juga sama ya, kalau kita interview buat lebih casual, santai, intinya biar nggak tegang ya gitu. Jadi informasi yang kita dapatkan itu jauh lebih mudah gitu. Proses rekrutmen juga yang seamless, let all candidates know ya where they stand. Jadi mereka tuh sekarang udah di tahap mana sih? Apakah hasilnya masih ditunggu dulu atau di hold dari user atau mereka lulus atau enggak itu diinformasiin gitu ya. Terus ketika dia udah jadi karyawan, udah make your new hire feel welcome. Jadi benar kita sambut ya. Jangan sampai mereka udah kita offer hari pertama kerja bingung di kantor. Ini harus ketemu siapa ya? Gitu. Habis onboarding aku mesti ngapain ya? Jadi jangan sampai kandidatnya itu merasa bingung gitu. Terus juga ada collect feedback. Nah, ini feedback sangat perlu ya gitu. Kenapa feedback ini diperlukan untuk perkembangan atau misalnya improvement dari sisi rekrutmennya. Itulah yang dinamakan kandidat experience gitu. Nah, ini post rekrutmen ya. Misal tadi kayak si Krisna gitu ya, udah jadi karyawan gitu. Sebenarnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Biasanya kan kalau karyawan baru, kadangkala mereka ikutin arus ya. Sembari adaptasi, mereka juga ketika udah dapat pace kerjanya, kadangkala punya ide nih atau saran inisiatif gitu. Nah, jadi jangan sampai ketika dia udah jadi karyawan, si usernya atau timnya itu malah dismiss their ideas gitu ya. Jadi jangan sampai ide-ide, suggestionnya, atau saran, ataupun inovasi yang pengen dilakukan itu enggak diindahkan gitu. Ini jadi hal yang salah ya. Terus yang kedua, development. Proses karyawan itu berkembang nggak melulu dari atau datangnya itu dari perusahaan. Kadangkala mereka juga coba cari di luar sana gitu ya untuk developing skill mereka. Sama juga kayak aku ya. Aku juga kalau ada webinar atau course aku tetap ikut juga sebenarnya gitu karena aku butuh sudut pandang yang lain juga gitu. Jadi proses development itu selalu berjalan entah di kerjaan atau bahkan di luar. Sama halnya kalau mungkin dulu teman-teman sekolah atau mungkin kuliah, selain belajar di kampus ya atau di sekolah dulu ada les-lesan gitu ya, atau ikut course seperti itu ya. Jadi development itu ya. Jangan sampai dengan mereka pengen berkembang, si usernya atau timnya malah menghalang. Aduh, kamu ikut course, kerjaanmu masih banyak nih, gitu. Belum kelar, nggak usah ikut course-course deh, gitu. Nah, hal itu jangan sampai terjadi. Gitu. Just never pass up the chance to praise them. Jadi kalau mereka memang punya
pencapaian ya selaku tim members atau mungkin nanti dari tim HR-nya atau mungkin dari atasannya ada bentuk apresiasi ke karyawan atas kinerja yang mereka lakukan. Nah, itulah salah satu cara untuk mempertahankan talent ketika dia sudah jadi karyawan atau di tahap post rekrutmen setelah dari rekrutmen selesai. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini sekarang implementasi strategi yang efektif gitu. Nah, tadi kan kita udah ulas ya, 6 tahapan ini tuh jadi hal yang krusial gitu. Nah, kira-kira apa sih yang nanti bakal teman-teman pelajari lebih lanjut kali ya gitu. Yang pertama, kalau nanti di tahapan bootcamp expert, teman-teman tuh bakal belajar ini, manpower planning dan workforce request gitu. Di bagian ini nanti teman-teman akan belajar terkait eh, memahami lebih dalam ya, HR itu apa, TA itu apa. Karena pilar HR itu sangat banyak gitu, nggak cuma TA. Understand juga buat workforce planning, kita coba identify talent gaps-nya, proses nge-request karyawan baru lah, let's say ya. Terus proses approval gitu. Nah, kalau kita bicara approval kan kadangkala ketika user request itu nggak selamanya disetujui, kadangkala ditolak dan itu terjadi secara praktik di lapangan gitu. Terus yang kedua, nah, teman-teman akan belajar juga ya terkait job analysis, terus job ad writing ya. Gimana sih cara kita analisis sebuah pekerjaan, terus kalau misalnya kita pengen posting nih, entah di sosial media atau dimanapun itu, biar lebih efektif seperti apa. Yang dimana postingan kita itu catch attention berbagai macam orang. Terlepas dia memang lagi cari pekerjaan ataupun tidak, itu adalah proses branding perusahaan secara nggak langsung. Terus yang ketiga, ini sourcing teknik dan tools. Nanti di tahapan ini sebenarnya itu gimana caranya kita bisa utilize LinkedIn profile gitu. Rata-rata sih saat ini tim HR, recruiter ataupun TA pasti punya profile LinkedIn ya gitu. Dan itu udah jadi mandatory sih. Ya masih jadi primadona ya saat ini kan LinkedIn kayak sosial media tapi arahnya lebih ke profesional. Jadi sembari cari kerja, mereka juga bakal kelihatan ya profilnya. Ibarat kayak CV atau resume online deh gitu. Ya, terus juga nanti kita harus bedah ya. Kalau source kandidat itu bisa berasal dari aktif sama pasif. Terus ada Boolean search. Nah, Boolean search ini juga cukup oke nih dipakai ketika kita pengen mencari sebuah profile spesifik tuh di LinkedIn. Jadi ada Boolean search. Nah, selain itu sumber mencari kandidat itu berbagai macam. Jadi nggak cuman job portal, banyak juga sumber-sumber dari eh, yang lain ya, misal kayak job fair atau misal sesimpel posting di sosial media, itu pun bisa kita katakan sebagai sumber ya, mendapatkan kandidat. Yang keempat, terkait talent mapping, nanti kita akan ulas talent mapping, best practice juga gimana sih caranya kita nge-screening CV kandidat gitu ya. Nanti ada beberapa metode teknisnya juga, biar kita nggak bias, tetap objektif tapi efisien. Terus ada kadangkala proses screening call gitu. Biasanya untuk berbagai posisi tertentu, kadangkala sebelum kita interview secara deep, ada yang namanya screening calls gitu. Nah, itu kita bakal ulas juga sama managing ini ya, yang sering aku ulang ya, candidate experience. Lebih ke awareness. Tuh. Yang tahapan yang kelima, ini lebih ke interview ya, terkait selection test, interview, cara kita conduct interview yang efektif itu seperti apa, cara kita schedule, interview yang terstruktur, interview nggak terstruktur, terus juga best practice, kalau teman-teman pernah dengar behavioral event interview. Sama kita coba crafting nih, interview framework itu seperti apa. Jadi ketika kita interview itu nggak asal cuman ngomong nih seperti itu dengan kandidat. Kita tuh harus punya catatan atau list of questions atau beberapa hal yang harus kita tanyakan. Nanti akan ada namanya interview frameworknya. Baru deh yang akhir lebih ke arah administratif ya. Kita exploration making model. Jadi di sini nanti kita bakal ulas juga. Kadang-kala kan kita ragu ya mengambil keputusan tuh. Nah, di tahapan ini kita bakal ulas lebih dalam, misalnya di hiring proses yang cukup kompleks, itu apa sih yang mesti nanti kita lakukan. Tuh. Ada proses dokumentasi eh, kandidat ya, mulai dari offering,
referensi cek, sama proses negosiasi. Ada juga onboarding stage ya, mulai dari kita crafting planning onboardingnya sampai pada akhirnya mereka itu berubah ya dari kandidat menjadi seorang karyawan. Nah, itu yang akan pengen diulas. Nah, bagi teman-teman yang pengen berkarir di TA, aku tuh sangat menyarankan buat sebisa mungkin curious juga ya dengan talent acquisition. Silahkan cari dimanapun itu, intinya gain awareness terkait TA. Tuh. Terus seek mentorship. Proses mentorship tuh nggak mesti one on one ya. Karena sekarang kan di dunia digital era saat ini ya beda kayak dulu ya. Sangat mudah ikut webinar, course, bootcamp, mini bootcamp, atau apapun itu, teman-teman harus mencarinya gitu. Kenapa? Karena secara praktik di lapangan teman-teman jadi bisa aware, oh ternyata di lapangan tuh seperti ini praktiknya. Dan teman-teman juga punya wadah untuk sharing, bertanya ya, yang jauh lebih spesifik juga ke mentornya gitu. Entah di sesi webinar, bootcamp, atau apapun itu. Atau kalau teman-teman punya rekan di dunia HR pun, itu nggak apa-apa dijadiin tempat untuk sharing. Entah teman sebayanya teman-teman, atau mungkin ketika teman-teman bekerja punya senior di kantor, HR nggak apa-apa. Atau kalau saat ini teman-teman posisinya seorang non HR gitu ya, terus teman-teman di dalam satu kantor ada HR-nya, pasti nggak apa-apa diajak juga buat diskusi. Nggak ada salahnya. Optimize LinkedIn profile ini juga wajib menurutku untuk sebagai seorang HR, jadi biar lebih compelling kelihatannya. Karena sebagai TA kita garda terdepan perusahaan. Tuh, jadi harus branding juga sebenarnya. Keep up to date juga dengan industri trends ya, sama perubahan kebijakan terkait undang-undang ketenagakerjaan spesifik di Indonesia ya. Misal kemarin kayak Undang-Undang Cipta Kerja, terus perubahan pajak PPh 21. Hal-hal itu sebenarnya berpengaruh juga di dalam HR, spesifik ke TA juga gitu. Jadi harus update ya dengan perkembangan yang ada. Gain relevant experience ini berbagai macam ya, entah teman-teman startingnya dari intern, atau mungkin sekarang sudah bekerja, atau yang belum sama sekali, bisa mengikuti sebanyak mungkin aktivitas yang erat kaitannya dengan dunia HR atau di TA gitu. Jadi teman-teman bakal tahu lebih dalam pastinya ya dari berbagai macam sudut pandang dan perspektif. Sama be open dan fleksibel dengan karirnya teman-teman. Enggak sedikit orang-orang itu juga switching career ke HR. Rekan-rekanku banyak dari non HR juga. Aku pun juga basicnya dari akuntansi sebenarnya kuliahnya. Cuman pertama kali dapat kesempatan di HR gitu. Jadi fleksibilitas ini dalam artian mungkin ketika teman-teman yang spesifik switch career kali ya, itu nggak apa-apa. Sembari teman-teman bekerja di posisi saat ini, sembari teman-teman juga cari peluang di luar sana. Tapi untuk cari peluang di posisi yang teman-teman inginkan, ya udah teman-teman harus gain awareness-nya gitu. Ikut mentorship, bootcamp, webinar, jadi teman-teman juga memperkaya lah pengetahuan terkait HR ataupun posisi yang teman-teman inginkan ketika pengen switch career gitu. Tetap bekerja yes, sembari mencari gitu. Jadi biar tidak gegabah, tapi tetap efisien ya dan efektif untuk switching gitu. Nah, ini ya salah satu journey yang cukup komprehensif menurutku, serupa ya dengan yang ada di Indonesia saat ini, walaupun beberapa posisi cukup asing. Jadi, posisi HR itu sebervariatif ini gitu. Kalau misalnya bicara terkait TA, ya udah ranahnya dia di sini. Bilangnya sih lebih ke solution architect ya, kontributor gitu. Nah, di sini kan ada tahapan solution architect, ini rata-rata lebih ke individual contributor. Terus di sini service champions yang kuning, dia itu lebih ke arah HR yang di bagian ngurus administratif, kekaryawanan, dan hal-hal yang lainnya. Nah, di atas ini lebih ke arah advisor gitu. Ibarat kayak consultant, jadi mereka punya sudut pandang kira-kira strategi yang efektif untuk diterapkan itu seperti apa. Dan yang biru ini lebih ke arah strategis. Udah posisinya level manajerial ke atas sebenarnya. Gitu. Sama, misal teman-teman pengen jadi TA, agak susah nih. Gak ada salahnya buat start dulu dari HR admin pun it's okay gitu. Atau mungkin pertama dari HR generalis mungkin. Atau ada yang kerja di headhunter mungkin.
di perusahaan konsultan rekrutmen atau firma rekrutmen juga nggak ada masalah gitu. Karena sebanyak ini jalur masuknya. Jadi nggak perlu terlalu saklek, harus banget nih di TA gitu. Nggak. Jadi bisa dari berbagai macam lini sebenarnya. Sama kayak aku sempat di TA, pindah ke headhunter, sekarang arahnya lebih ke HR business partner gitu. Jadi ada proses itu sebenarnya. Jadi bisa lebih, kalau sekarang ini katanya lebih, kata efektifnya agile gitu ya. Dan fleksibel juga dengan arah karir teman-teman. Tapi tetap fokus dengan apa yang diinginkan gitu. Itu dia hal-hal yang teman-teman harus, seperti aku bilang, sebenarnya TA itu yang kita kerjakan itu sebenarnya bisa punya dampak yang sangat besar. Entah ke tim employer branding, ke tim OD, organizational development, ke tim learning and development. Kadangkala juga bisa efektif ke tim HR, business partnernya. Kadangkala bisa ngebantuin tim payroll-nya juga, gajian gitu. Itu semua lininya dari TA sebenarnya. Tuh, jadi seberpengaruh itu kerjaan yang dilakukan seorang TA ke berbagai pilar HR lainnya. Nah, itu dia ya sebagai bahan awareness untuk materi kita di malam hari ini. Nanti kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, ntar kita coba ulas ya beberapa pertanyaan yang bisa masuk dan aku jawab untuk dijadiin bahan diskusi gitu. Itu dia ya Kak Mario buat materi aku di malam hari ini. Itu sebagai pemanasan kali ya Kak Mario ya. Balik nih ke Kak Mario silahkan nih. Oke, terima kasih banget nih Kak Atwan atas materi yang telah disampaikan. Oh iya teman-teman, tadi suaraku agak nggak jelas ya, maaf ya teman-teman. Sekarang udah ganti earphone nih. Kak Atwan suara jelas ya sekarang? Jelas-jelas aman-aman aman. All Oke, good. siap. Sebelumnya aku juga mau ngucapin makasih nih sama Atwan atas materinya tadi udah dijelasin terkait dengan HR, recruiter, talent acquisition, proses rekrutmen seperti apa, tips dan trik dan lain sebagainya nih. Nah, sangat-sangat insightful ya teman-teman atas materi yang disampaikan oleh Kak Atwan. Nah, terus sekarang aku mau kasih informasi menarik. Jadi buat teman-teman di sini yang kira-kira eh, akan atau pengen nih buat melanjutkan karir sebagai HR. Nah, aku punya informasi menarik yang akan disampaikan oleh temen aku nih, namanya Mas Krisna. Halo Mas Krisna, apa Halo, kabar Mas Krisna? Gimana? baik Mas Mario. Aman ya Oke, Mas baik. suaranya Mas? Ya, aman-aman kedengeran Mas Krisna. Oke, Oke, langsung aja waktu dan kesempatannya aku kasih ke Mas Krisna. oke, terima kasih Mas Mario. Mungkin bisa dibantu untuk operator ya buat slide-nya. Jadi selamat malam ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, aku Krisna dari tim CRM Expert yang telah menyapa kalian di grup WA, dan pada malam hari ini terima kasih untuk partisipasinya dalam mengikuti webinar pada malam hari ini. Mungkin di sini aku akan sedikit menginformasikan nih tentang kelas-kelas yang ada di eh, untuk malam ini. Kita itu melaksanakan kelas mini bootcamp ya teman-teman, di mana eh, untuk mini bootcamp ini itu hanya satu kali sesi live class selama kurang lebih selama 2 jam. Dan untuk mini bootcamp ini juga akan mendapatkan sertifikat nih teman-teman sebagai bukti kehadiran. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat bisa nih join hingga akhir untuk presensi ya teman-teman. Nanti presensi akan diberikan di akhir sesi acara. Kemudian materi basic dan pengenalan itu udah disampaikan oleh Kak Tuan sendiri nih teman-teman. Dan untuk materinya hanya rekaman ulang aja ya teman-teman. Nanti aku share di grup beserta sertifikat kurang lebih 7 hari kerja setelah webinar malam ini ya teman-teman. Kemudian ada intensif bootcamp nih teman-teman, bagi teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan di jenjang karir HR and Talent Acquisition ini, bisa nih join di intensif bootcampnya Expert, di mana
benefit yang didapatkan lebih banyak meskipun berbayar, namun segala sesuatunya akan terjamin untuk depannya nih. Untuk benefitnya kurang lebih itu akan mendapatkan total 8 hingga 18 kali sesi live class, kemudian akan mendapatkan sertifikat resmi yang diakui kementerian yang sekiranya bisa untuk nilai plus teman-teman ketika mendaftar kerja. Jadi sertifikat di kelas intensif bootcamp nanti itu bisa dicantumkan dalam CV teman-teman sebagai nilai plus nih di bidang keterampilan SR and Talent Acquisition ini. Kemudian silabus dengan materi yang telah standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi materi yang diajarkan di intensif bootcamp ini telah sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia, teman-teman. Kemudian akan mendapatkan sesi praktikum untuk pembentukan portofolio. Jadi ketika teman-teman mengikuti intensif bootcamp, teman-teman juga akan mendapatkan portofolio nih sebagai personal branding teman-teman di media sosial ataupun teman-teman sekalian ketika melamar pekerjaan. Jadi kan sekiranya di dunia pekerjaan sekarang itu kebanyakan melihat dari portofolio teman-teman serta keterampilan teman-teman juga ya. Terus ada final project mentorship untuk konsultasi langsung nih bersama mentor terkait pengerjaan project portfolio. Jadi teman-teman akan dipandu oleh mentor-mentor kami di Intensive Bootcamp ketika pengerjaan portfolio nanti. Kemudian akan mendapatkan akses materi rekaman kelas seumur hidup yang dimana teman-teman akan didapatkan untuk belajar terus-menerus ya tentang SR and Talent Acquisition ini ketika di Intensive Bootcamp. Ini akan mendapatkan grup mentoring dan networking sebagai bahan diskusi dan berjejaring sosial di grup WA nanti. Kemudian akan mendapatkan akses online assessment nih, di mana ketika di mini bootcamp teman-teman hanya bisa memilih salah satu, namun ketika mengikuti intensive bootcamp teman-teman bisa nih mencoba segala online assessment yang ada di uh, iCloud atau platform Skillana yang telah aku berikan tadi ya di grup. Ini akan mendapatkan dukungan profesional branding di LinkedIn yang akan di tag oleh para mentor-mentor kami juga. Next, Kak. Nah, di sini aku punya data nih teman-teman di mana lowongan pekerjaan yang melejit itu di tahun 2018 hingga 2022 SR and Talent Acquisition ini mendapatkan posisi kedua nih teman-teman. Jadi di dunia kerja SR and Talent Acquisition ini cukup uh, banyak ya nih, banyak peminatnya dan banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan karena di dunia SR and Talent Acquisition merupakan jembatan utama bagi para pekerja yang ingin mendaftarkan di suatu perusahaan ya teman-teman. Jadi tanpa adanya SR, teman-teman tidak bisa nih tersaring atau dibedakan dari kandidat-kandidat lainnya. Jadi suatu perusahaan mesti memiliki SR and Talent Acquisition untuk uh, menyeleksi teman-teman ketika melamar pekerjaan. Next, Kak. Nah, di sini ada persentase pertumbuhan yang cukup pesat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Nah, dalam dunia SR itu pilarnya banyak sekali seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Adwan sendiri. Mungkin misalkan teman-teman ingin lebih jelas lagi, bisa nih join di Intensive Bootcamp-nya Expert. Dan karena di sini salah satu dari pilarnya SR sendiri telah menduduki posisi pertama nih, yaitu Talent Acquisition Associate. Jadi dunia SR ini cukup banyak ya pilar-pilarnya yang seperti udah dimention oleh Kadwan dan bisa lebih dipelajari lebih lanjut ketika di Intensive Bootcamp nanti. Next, Kak. Nah, siapa aja sih yang bisa join di Intensive Bootcamp-nya Expert?
terutama bagi para mahasiswa atau fresh graduate yang ingin memiliki portofolio serta skill di dunia SR di dunia SR and acquisition ini bisa nih join di intensive bootcamp karena bagi para mahasiswa atau fresh graduate mungkin masih bimbang ya untuk berkarir di ke depan harinya. Mungkin bagi para anak psikolog atau manajemen SDM juga bisa banget di join di intensive bootcamp. Ini expert karena mungkin udah tertuju nih di dunia SR and talent acquisition ini. Namun tidak dipungkiri bagi teman-teman yang bukan dari jurusan psikolog atau manajemen SDM, bisa juga nih belajar SR and talent acquisition di intensive bootcamp expert. Dan kemudian bagi para pekerja yang udah terjun di dunia SR and talent acquisition atau di dunia SR bisa nih mengupgrade skill dengan mengikuti intensive bootcamp untuk meningkatkan efisiensi produktivitas serta mempercepat jenjang karirnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum berada di ranah dunia di ranah SR dan teman-teman bisa nih switch career dan belajar lebih lanjut dari awal hingga menjadi expert di intensive bootcamp nantinya. Next, Kak. Next. Nah, di sini kelas sertifikat kami ada di 16 Desember 2024 ya teman-teman, di mana benefit yang akan teman-teman dapatkan seperti yang udah aku mention di awal tadi, yaitu 8 sesi live class selama 1 bulan dan akan menjadi 9 live class karena ada tambahan sesi mentoring yang akan dipandu oleh para mentor kami yaitu Kak Advan dan Kak Anissa Widya selaku COO expert sendiri. Kemudian akan mendapatkan sertifikat resmi yang diakui Kemenaker. Terus kurikulum sudah sesuai SKKNI, kemudian online assessment seperti tes minat bakat dan lainnya. Kemudian portofolio sebagai personal branding teman-teman ketika telah selesai mengikuti intensive bootcamp ini. Kemudian akses materi dan rekaman kelas seumur hidup selama intensive bootcamp ini berlangsung, teman-teman juga masih bisa terus belajar nih dari materi-materi yang telah dipelajari selama intensive bootcamp. Mungkin akan mendapatkan grup mentoring dan networking di grup WA ketika bergabung di intensive bootcamp, di mana teman-teman bisa berjejaring sosial serta berdiskusi banyak hal tentang dunia SR and talent acquisition bersama para mentor dan teman-teman yang mengikuti intensive bootcamp ini. Dan professional branding di LinkedIn ketika teman-teman telah menyelesaikan portofolio dan diupload serta mention dengan LinkedIn-nya expert ya teman-teman. Next, Kak. Nah, di sini cukup banyak nih manfaat yang teman-teman akan dapatkan seperti mampu mengembangkan pengetahuan pada HR and talent acquisition yang komprehensif, menyelaraskan talent strategis dengan tujuan perusahaan, meningkatkan kemampuan dalam sourcing dan proses seleksi, meminimalisir bias dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, serta mengimplementasikan proses perekrutan berbasis data. Dan di sini ada silabus intensive bootcamp di mana intensive bootcamp ini akan dilaksanakan pada 16 Desember mendatang dan akan berakhir di 16 Januari ya teman-teman. Dan intensive bootcamp ini seminggu diadakan 2 kali di hari Senin dan Kamis di pukul 19.30 hingga 21.30 waktu Indonesia bagian Barat ya teman-teman. Di mana dari silabus ini telah dimention nih dari Kak Adwan tadi apa aja sih yang dipelajari di setiap materi-materi yang telah terjadwal di silabus kami ini. Next, Kak. Nah, ini contoh-contoh portofolio yang akan teman dapatkan ketika telah menyelesaikan intensive bootcamp ini ya teman-teman. Seperti dari Kak Hurun, Kak Desta, dan Kak Asa Mazaya. Next, Kak.
Nah, ini contoh sertifikat yang teman-teman akan dapatkan telah diakui Kemenaker nih. Dan sertifikat ini juga bisa nih menjadi nilai plus teman-teman buat daftar pekerjaan ataupun magang atau yang lainnya ya teman-teman. Next, Kak. Nah, ini di sini teman-teman juga akan mendapatkan pembelajaran tools assessment ikut dan bakal dijelasin sampai ke reportnya. Dan akan diajari langsung nih oleh Kak Ica yang merupakan salah satu COO expert sendiri ya teman-teman. Next, Kak. Ini beberapa contoh testimoni dari para alumni yang bisa teman-teman lihat. Ini ada beberapa dari mahasiswa, dari fresh graduate, dan dari pekerja yang bisa join nih di intensive bootcamp. Mungkin aku bisa bacakan salah satunya, yaitu dari mahasiswa ya, yang dari dia Pitaloka yang mengatakan expert benar-benar memberikan ruang belajar yang cukup kondusif, nyaman dan aman bagi pemula maupun profesional. Mulai dari awal kejelasan agenda, penyelenggaraan kelas, pemberian break, quiz, dan tools esensial yang difasilitasi sungguh worth to invest. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, teman-teman fresh graduate, serta teman-teman yang telah bekerja bisa nih join di intensive bootcamp-nya expert ini ya teman-teman. Next, Kak. Nah, ini contoh komparasi intensif bootcamp SR dan bootcamp lainnya, di mana bootcamp expert ini cukup murah dibanding bootcamp lainnya yang di harga jutaan, dan uh, pembelajaran cukup intensif selama 4 minggu dan mendapatkan online assessment serta sertifikat yang telah diakui Kemenaker ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi nih ketika join di intensif bootcampnya expert nih teman-teman. Next, Kak. Nah, ini cukup menarik ya teman-teman, promo yang teman-teman dapatkan bagi teman-teman yang telah join di webinar pada malam ini. Jadi teman-teman akan mendapatkan benefit nih yang cukup tinggi dibanding bootcamp lainnya. Jadi teman-teman juga bisa menghemat banyak dari benefit yang akan didapatkan. Nah, benefit ini cukup menarik ya teman-teman. Dari Rp3.297.000, teman-teman bisa mendapatkan banyak benefit nih dibanding bootcamp lainnya. Jadi teman-teman kayak bisa menghemat cukup banyak di harga 299 saja. Teman-teman bisa mendapatkan bootcamp ini, mendapatkan benefit dan kelas intensif bootcamp ini. Jadi dengan harga 299.000, teman-teman mendapatkan benefit yang harganya hampir jutaan ya teman-teman, seperti talent acquisition dashboard, sertifikat yang telah diakui Kemenaker, group mentoring, serta online assessment. Jadi khusus teman-teman yang telah join di Intensive Bootcamp ini, teman-teman bisa mendapatkan promo spesial nih di harga 299.000 saja. Jadi teman-teman yang ingin join di Intensive Bootcamp-nya Expert, bisa langsung chat aja nih di nomorku yang di 0878 terus 1808 7147 dengan ketik SR spasi TA, dan bisa langsung nih tanya-tanya langsung ke aku. Di sini aku buka untuk 10 peserta ya teman-teman. Jadi kuotanya cukup terbatas untuk malam ini, dan teman-teman bisa nih langsung aja nih kepoin apa aja sih yang sekiranya teman-teman inginkan atau masih ragu ketika mengikuti bootcamp ini. Jadi gas aja ya teman-teman buat hubungi aku di 088 1808 7147 dengan cara ketik format SR spasi TA untuk mengklaim voucher pada malam hari ini ya teman-teman. Mungkin cukup sekian informasi dari aku, dan terima kasih atas partisipasi teman-teman yang telah join pada malam hari ini.
aku mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman yang cukup intensif pada malam hari ini. Mungkin aku bisa kembalikan ke Kak Mario ya untuk melanjutkan acaranya. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih juga nih kepada Kak Krisna ya. Ternyata bukan cuma informasi yang di-share, tapi promo juga nih teman-teman. Dan promonya itu sangat amat menarik ya teman-teman. Di mana kalian bisa mengikuti intensif camp HR Talent Acquisition ini cuma dengan harga 299.000 aja. Jadi ya tadi kalau aku dengar banyak yang mau karir atau yang masih mahasiswa masih pengen menata atau merancang karirnya sebagai HR ataupun talent acquisition bisa banget nih langsung chat Kak Krisna ya di nomornya udah aku share di kolom chat ya ini tinggal klik aja langsung chat Kak Krisna dan langsung bisa eh, payment ya, Kak Krisna ya. Dan aku ingetin sekali lagi ya kepada teman-teman kalau bootcampnya ini tuh hanya untuk 10 peserta aja ya teman-teman. Jadi kalau udah lebih dari 10 peserta nih ya mohon maaf kalau harganya nggak segini lagi ya teman. Jadi buruan ya. Ditunggu nih Kak Krisna ini kayaknya udah sibuk balesin chat nih. Udah ada beberapa yang masuk ya Kak Krisna ya. Oke. Siap. Oke langsung ditunggu ya. Teman-teman langsung chat Kak Krisnanya nih. Selanjutnya aku mau lanjut aja ya ke sesi Q&A ya sekarang ya. Kak Atwan, gimana nih? Udah siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman nih yang udah Oke, ngisi mentinya tadi? oke, udah siap nih. Mario, boleh nih. Oke, kita lihat ya pertanyaannya dari teman-teman nih. Boleh operator di share screen mentinya? Nah, di sini ada 49 pertanyaan nih Kak Atwan. Waduh, lumayan banyak ya nih, Atwan ya. Menarik ya. Banyak Oke, banget ya nih. oke, mungkin kita aku coba pilih ya kali ya, Mario ya. Ya, mungkin kita batasin 3 pertanyaan dulu aja ya Kak Atwan ya. Oke, boleh tiga Coba pertanyaan ya. dipilih ya kira-kira pertanyaan mana nih yang mungkin bagus nih atau yang udah mewakili beberapa Oke, pertanyaan nih. ini menarik nih. Langsung kelihatan nih. Bagaimana menurut Kak Atuan ya sebagai TA jika seorang, nah ini, bagaimana menurut aku, misalnya aku nemu ya seorang kandidat tuh ada gap selama 1 1 2 tahun. Nah ini menarik nih. Nah kalau kita bicara gap ada dua hal ya berarti ya. Gap ini itu dia mungkin pernah bekerja tapi dia off 2 tahun atau mungkin setelah dia lulus dia selama 2 tahun itu nggak belum bekerja seperti itu. Nah, kalau misalnya dia fresh graduate, ada gap 2 tahun, fresh graduate dalam artian dia pasca lulus belum ada pekerjaan formal kali ya bahasanya. Nah, sebenarnya nggak ada masalah, as long as dalam resume, dan ini bisa jadi perhatian juga buat teman-teman ya, semisal ada gap gitu, selalu upayakan mengisi aktivitas yang teman-teman bisa lakukan. Sesimpel ikut webinar pun itu better rather than nggak ada sama sekali atau entah aktivitasnya sifatnya online activation ataupun offline gitu karena beberapa kandidat yang sempat aku eh, proses juga dia itu punya aktivitas kayak ikut volunteer atau hal-hal apapun itu better. Terus kalau untuk orang atau mungkin sebelumnya dia sempat kerja nih terus ada break selama 2 tahun 1 2 tahun. Nah kita perlu tanya juga nih dia tuh breaknya karena apa? Karena kalau untuk para pekerja dan dia break itu ada dua hal entah karena dia untuk perempuan kadang-kala maternity leave, terus karena pengen ngasuh anak dulu setahun, itu dia pengen break dulu. Nah, aku sempat proses kandidat yang kayak gitu tuh pernah. Dia break karena apa namanya eh anak gitu. Ada juga beberapa yang break karena mungkin kondisi keluarga yang nggak bisa ditinggalkan, jadi perlu rehat dulu itu juga ada. Atau ada yang break juga karena dia pengen coba kerjaan yang sifatnya freelance dulu atau project base aja belum open untuk kerjaan yang full time lagi. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada isu dengan kandidat yang punya gap as long as dalam CV ataupun resume itu dipaparkan. Gapnya itu mereka aktivitasnya ngapain aja. Semoga menjawab ya untuk yang bertanya. Gitu dia, Kak Mario. Oke, baik bisa lanjut ke pertanyaan
selanjutnya ya. Oke, Kan boleh. Yang mana ya? Kalau punya saran boleh ya, Mario ya. Ke sumber lihat juga. pertanyaannya sebenarnya menarik-menarik ya Kak Advan. Iya benar-benar. Oke, ini nih boleh nih. Sebelah kanan, tips jadi HRD. Kak, tips jadi HRD buat jurusan luar psikologi. Itu the point deh buat mahasiswa jurusan filsafat ya. Oke, karena aku juga basicnya accounting, maka akuntansi nih ya, tiba-tiba melenceng ke HR. Jadi sebenarnya gini, fenomena pekerjaan saat ini itu yang seperti aku sampaikan tadi, itu sudah cukup diverse sih teman-teman. Enggak begitu saklek, kecuali untuk beberapa posisi yang sudah cukup terarah, yang misal kayak kedokteran, atau misalnya posisi-posisi yang sifatnya teknikal ya, gitu. Tapi nggak bentuk kemungkinan juga beberapa orang, entah dari jurusan filsafat, atau dari jurusan mungkin teknik informatika, dari akuntansi, dari hukum misalnya ya, pengen ke HR. HR itu sebenarnya saat ini udah cukup terbuka dari berbagai macam jurusan. Akan jadi poin plus memang kalau backgroundnya dari manajemen SDM atau mungkin psikologi tapi yang di industri ya. Kan kebagi ya kalau psikologi ya kalau nggak salah ada industri klinis sama yang pendidikan ya. Correct me if I'm wrong nih teman-teman dari psikologi gitu. Itu jadi poin plus. Nah kalau yang lain tipsnya adalah yang kayak aku sampaikan. Jadi benar-benar gain awareness terkait TA gitu. Gain awareness terkait TA, ikutin semua aktivitas. Kalau memang pengen ke sana ya gitu. Pengen karena HR deh secara umumnya dulu gitu. Gain awareness-nya ikut webinar, course atau apapun itu yang teman-teman itu harus belajar gitu. Kenapa? Toh pun aku sebagai pekerja juga itu nggak bisa mengharapkan dunia kerja itu tempat aku belajar. Kadangkala juga kita harus belajar juga di luar sana gitu. Sama aku pun juga sebenarnya masih ikut course juga teman-teman ikut webinar ketika memang ada hal yang menarik aku ikutin, aku ikut juga sebenarnya gitu. Karena aku nggak bisa dapetin lagi selain ikut itu gitu. Toh pun mungkin kita bisa belajar secara otodidak ya, tapi akan beda memang kalau misalnya kita itu bisa ada sesi yang bertanya secara langsung seperti itu. Terus, semisal nih, saklek banget pengen ke HR dan mungkin agak susah misal ya, aduh kok udah lama apply ke HR, udah ikut banyak aktivitas kok masih belum keterima. Nah, yang poin 6 yang sempat aku sampaikan, kita harus agile, harus fleksibel juga terhadap karir gitu. Intinya kalau kerja mah, apapun yang diterima pertama, it's okay, jalanin dulu aja. Sembari nanti teman-teman bisa lihat peluang-peluang yang bakal datang ya gitu. Karena rekan-rekanku yang di HR saat ini dulu tuh dia awalnya sebagai customer service awalnya. Ada juga yang awalnya dia tuh sebagai malah kerjanya di bagian data gitu. Jadi nggak ada yang background HR. Tapi karena ada kesempatan di internal perusahaan mereka, tuh mereka coba peluang itu. Gitu. Karena rata-rata peluang HR itu selain daftar secara eksternal itu datang juga dari internal gitu. Misal di perusahaan A, mereka tuh kadang-kala buka tuh namanya internal hiring untuk posisi tertentu. Bisa jadi tuh karyawan yang mungkin dari non HR punya kesempatan gitu. Jadi fleksibel yes, teman-teman juga sembari gain awareness-nya ya terkait dunia HR semisal memang pengen fokus ke sana gitu. Semoga menjawab ya bagi yang bertanya nih. Itu dia Kak Mario. Oke, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi ya. Apa ya mungkin? Oke. Ini nih menarik nih yang bagaimana pengalaman untuk peran ya branding. Pertanyaan menarik nih sebenarnya karena ada campur tangan TA ya gitu. Dan pertanyaannya bagaimana nih pengalaman untuk peran branding ya atau company attraction dalam talent acquisition ya. Terutama kayak company values, terus juga uh, why they have to join with the company itself gitu. Nah, ketika organisasinya itu sudah semakin kompleks, kadangkala itu udah ada posisi namanya employer branding. Simpel coba deh teman-teman cari di LinkedIn tulis talent acquisition and employer branding. Nah, biasanya karena TA itu di garda terdepan, nah kadang-kala tuh kita diselipin job desk tuh untuk jadi EB atau employer branding gitu. Tapi kalau perusahaan sudah semakin kompleks dan besar, peran employer branding ini terpisah. Nah, cara kita attract sebenarnya sesimpel dengan kalau perusahaan teman-teman masih di early stage, masih baru, kerjasamalah dengan tim atau divisi marketing gitu. Karena divisi marketing ini selain dia coba memarketingkan atau memasarkan bisnis ataupun produk perusahaan tempat kita bekerja, itu kita bisa masuk juga tuh buat infoin apa sih
yang terjadi di dalam perusahaan kita, teruntuk untuk employee-nya, gitu dia. Terus kita juga harus align yang namanya dengan employee value proposition. Setiap company itu punya value. Value itulah yang kita tanamkan. Simple kalau misalnya coba deh buka LinkedIn profile tim HR manapun itu ya, gitu. Biasanya beberapa perusahaan itu ada header untuk dilihatin value perusahaannya gitu. Nah, itulah yang ditanamkan. Terus gimana caranya biar mereka tuh mau join dengan perusahaan, yaitu biasanya ada di bagian job ad writing ya, job advertisement gitu. Kalau kita ngiklanin job posting kita itu dibuat semenarik mungkin biar mereka tuh juga tertarik. Apa sih yang buat mereka tertarik tuh bisa dari job postingnya juga. Ada sangkut pautnya di sana. Seperti itu. Semoga menjawab ya bagi yang bertanya nih terkait company attraction. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Kak Atwan. Oh ya, mungkin satu pertanyaan lagi deh. Last ya nih Kak Atwan karena waktunya masih cukup juga. Boleh deh sekali lagi. Oke. GP. Boleh ya sekali lagi ya mana ya? Ya, Oh, Mario punya usul boleh deh kalau misalnya ada boleh dipilih. yang mana ya? Sebar lihat juga. Coba lihat ke bawah lagi. Operator. Oh, ini ada yang menarik nih. Hmm, Ujung kiri atas. ujung kiri atas. Iya, ujung kiri sebelahku berarti ujung kanan. Kak, aku mau nanya sebelumnya. Hmm. Oke. Topik ketika apply magang, apakah kita akan diberi pekerjaan? Nah, ini menarik ya. Oke, pertanyaan ini di Royal TA, tapi menurutku ini ada sangkut pautnya ya, gitu. Karena kemungkinan kita sebagai TA juga bakal ngerekrut posisi magang, gitu. Nah, ada pertanyaan kan di sini penasaran nih kalau misalnya apply magang, apakah kita diberi pekerjaan yang kompleks dalam posisi TA? So, mungkin di sini posisinya talent acquisition intern kali ya, gitu. Nah, dulu aku sempat handle intern itu paling banyak handle 4 intern selama 3 bulan, selama 6 bulan berturut-turut, setahun bahkan. Itu sempat punya intern setiap 3 bulan itu ada 3 atau 4. Tuh. Gimana nih cara aku bisa ngatur waktunya? Kadangkala untuk posisi magang dia itu nggak kompleks sebenarnya. Hal-hal administratif itu pasti bakal jadi mandatori yang akan mereka lakukan. Misalnya aku punya anak magang ya ada Mario, ada Angela, ada Rina, ada Krisna seperti itu. Nah, hal-hal yang sifatnya strategik, diskusi dengan user itu di aku gitu. Nah, tapi sifatnya kayak screening, interview itu aku bisa bantu ajarin secara langsung ke anak-anak inter. Jadi mereka nggak kompleks. Ibarat mereka itu lebih ke doers. Jadi ketika ada hal-hal yang udah aku terapin, itu mereka sisa laksanin aja. Tapi tugas kita sebagai bukan atasan juga ya, mungkin yang bantu membimbing kali ya. Anak magang ini bagaimana caranya mereka tahu flow kerjanya terlebih dahulu gitu. Jadi mulai dari kita awasin, tapi jangan sampai micromanage, terus pada akhirnya mereka itu bisa mengerjakan secara langsung. Dengan catatan, pekerjaan yang mereka lakukan itu punya resiko yang kecil impact-nya. Jangan sampai kita ngasih kerjaan yang impact-nya besar ya, seperti itu. Nah, itu yang kita minimalisir. Jadi terlepas teman-teman ikut magang dimanapun, biasanya dari si usernya atasannya pasti akan aware. Kerjaan teman-teman itu pasti punya resiko yang tidak terlalu besar efeknya kalau misal terjadi kesalahan. Karena kita aware ya, karena kan kalau kita kerja pun juga masih belajar sebenarnya. Itu. Tapi kan output dari anak magang ini itu kita pastikan mereka itu belajar. Sama halnya kalau kita ngerekrut anak magang, jangan sampai job desk-nya ini malah kayak pekerjaan full time gitu. Kompleksitasnya makin tinggi. Nah, itu yang perlu kita assess. That's why ada yang namanya job analysis. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Kembalikan lagi ke Kak Mario nih. Oke, baik. Terima kasih Kak Atwan atas jawaban-jawabannya tadi. Aku rasa juga udah cukup ya teman-teman 4 pertanyaan karena waktunya juga udah mepet nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau nanya-nanya lagi secara lebih detailnya, aku saranin nih mending ikut yang insentif bootcampnya yang bisa ngechat langsung ke Kak Krisna tadi. Oke, selanjutnya, oh ya aku mau ingetin dulu untuk link presensi mini bootcampnya udah di-share ya di kolom chat. Nah, ini juga operatornya juga udah nge-share. Jadi jangan lupa teman-teman presensi dulu nih, biar nanti dapat sertifikatnya. Ya teman-teman jangan lupa presensi ya.
Yuk, 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 presensi, presensi. Yang pada nanya-nanyain tadi, langsung bisa presensi. Oke, mungkin setelah ini eh, udah nyampe di si penutup ya, teman-teman. Mungkin kita bisa foto bareng dulu nih sama aku, sama tim expert, dan sama Kak Atwan. Boleh dong teman-teman buat on cam ya teman-teman kita foto bareng. Nah, udah pada on cam nih teman-teman. Oke, operator siap ya? Oke, ayo aku awain ya. Satu, dua, tiga. Slide satu ya. Yuk lagi slide dua. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut slide tiga. Satu, dua, tiga. Oke, mantep nih teman-teman. Ya, sekali lagi aku ucapin terima kasih kepada Kak Atwan dan semua teman-teman yang udah antusias ya dalam mengikuti bootcamp-nya. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Dan sukses selalu buat teman-teman. Oke, baik. Terima kasih semua yang udah ikut di sesi ini ya. Selamat malam. Selamat proses kembali. Thank you.